Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV Lintas Banyumas Pekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 6 Juni 2021. Serangkaian berita terpilih selama sepekan akan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro terhitung sejak 3 Juni 2021 hingga 2 pekan ke depan. Alasannya karena tidak ingin lengah dari pengentasan kasus COVID-19 meski dalam beberapa waktu belakangan jumlahnya telah melandai. Dalam rapat koordinasi membahas situasi COVID-19 di Kalimantan Selatan yang digelar di Aula Kantor Gubernur di Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin, Kamis 3 Juni, menetapkan kebijakan perpanjangan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro di Kalimantan Selatan. Menurut penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA, pihaknya kembali memperpanjang program ini terhitung sejak Kamis 3 Juni hingga 2 pekan ke depan. Alasannya karena tidak ingin lengah dari pengentasan kasus COVID-19 meski dalam beberapa waktu belakangan jumlahnya telah melandai. Untuk itu pihaknya mengharapkan dengan mempertahankan program PPKM yang diikuti dengan terus menyosialisasikan protokol kesehatan di semua aktivitas masyarakat, angka COVID bisa terus menurun. Perpanjangan PPKM Mikro ini juga dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin yang menetapkan hingga 5 April mendatang sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri yang terbaru. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Selanjutnya, seiring dengan mulai melandainya kasus perkembangan COVID-19 di wilayah Kota Banjarmasin, terhitung sejak 2 Juni 2021, jam pelayanan di PDAM Banjarmasin kembali normal. Jika sebelumnya jam pelayanan dimulai dari pukul 7.30 hingga 14.30, kini diperpanjang hingga pukul 15.30 WITA, yakni untuk hari kerja Senin sampai Kamis. Sedangkan khusus hari Jumat dari pukul 07.00 hingga pukul 10.30 WITA. Seiring dengan mulai melandainya kasus perkembangan COVID-19 di wilayah Kota Banjarmasin, terhitung sejak 2 Juni 2021, jam pelayanan di PDAM Banjarmasin, setidaknya hal itu disampaikan Direktur Utama PDAM Banjarmasin Yuda Ahmadi kepada awak media Rabu 2 Juni 2021 di kantornya di Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 3 Banjarmasin. Yuda menjelaskan jika sebelumnya jam pelayanan dimulai dari pukul 7.30 hingga 14.30, kini diperpanjang hingga pukul 15.30 WITA, yakni untuk hari kerja Senin sampai Kamis. Sedangkan khusus hari Jumat dari pukul 7 hingga pukul 10.30 WITA. Nah, seiring dengan waktu melihat perkembangan COVID ini juga, terutama khususnya di PDAM Banjarmasin, pasca kemarin sudah dilakukan vaksinasi, satu kedua, waktunya juga sudah melewati batas ambang 22 kali 28 hari. Kami melihat juga kondisi karyawan-karyawan kami di PDAM hampir di bulan Mei sama April, Mei ini sudah hampir tidak ada lagi yang terkena COVID. Nah, atas dasar itu saya mencoba untuk mengembalikan, yang menganjurkan jam kerja ini, ya, yang dulu kita majukan jam 15, sekarang kita kembalikan menjadi jam 16.30. Jadi Senin sampai Kamis itu 7.30 sampai 16.30. Kalau Jumat itu jam 7.30 sampai dengan 10.30 atau jam 11. Layanannya kita majukan 1 jam, ya. Jadi jam 7.30 sampai jam 16.30. Lebih jauh Yuda berharap dengan dikembalikannya jam kerja seperti semula, aktivitas atau kinerja karyawan dan karyawati PDAM Banjarmasin kembali berjalan maksimal. Pasalnya sebelumnya PDAM memberlakukan bekerja dari rumah atau work from home sehingga berdampak terhadap kinerja karyawannya. Sebelum jam pelayanan PDAM ini dinormalkan kembali, Yuda juga mengaku semua karyawan telah divaksin sebanyak 2 kali, sebagaimana diinstruksikan Dinas Kesehatan. Muhail, Banjar TV.
Pemirsa, terkait banyaknya keluhan baliho yang ada di Taman Edukasi, PLA Sekda Kota Banjarmasin Muhyar akui sudah membentuk tim guna melakukan cross-check dan menindaklanjuti apa yang menjadi keresahan di masyarakat. Sementara itu, PLA Sekda Banjarmasin Muhyar memastikan akan melakukan pengecekan dan berjanji memberikan informasi kepada publik terkait keberadaan baliho di Taman Edukasi. Baliho yang berada di Taman Edukasi depan pusat perbelanjaan Duta Mall atau bersebelahan musola ternyata belum ditangani pemerintah Kota Banjarmasin. Bahkan keluhan keberadaan baliho tersebut sudah seringkali disampaikan warga agar pemerintah kota dapat melakukan tindakan untuk mencari solusi. Pelaksana harian Sekda Kota Banjarmasin Muhyar saat ditemui di gedung DPRD Banjarmasin usai rapat paripurna belum lama tadi menyatakan karena ada beberapa keluhan dari masyarakat terkait baliho yang berdampingan dengan tempat ibadah dekat Duta Mall, maka Pemko akan melakukan rapat lagi dengan tim. Kalau memang memungkinkan ke depannya, lebih baik baliho tersebut berisi himbauan pemerintah yang memang memberikan edukasi, seperti membuang sampah pada tempatnya atau menjaga sungai dan jangan membuang sampah di sungai. Karena kan ada beberapa keluhan nih dari kelompok masyarakat juga, kawan-kawan media juga, bahwa di situ kan karena berdampingan dengan tempat ibadah. Nah, coba karena kami rapatkan lagi dengan tim pemenangan itu, kalau memungkinkan ke depannya akan lebih baik, misalnya itu berupa himbauan-himbauan pemerintah, misalnya dalam rangka membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga sungai, jangan buang sampah di sungai. Tapi kita lihat lagi lah ke depannya. Murtasyah, Banjar TV. Ketika ditanyakan terkait reklame atau baliho yang terpasang di sekitar Duta Mall dan Taman Edukasi tersebut, Sekda Kota Banjarmasin Muhyar mengaku tidak ada informasi terkait hal tersebut. Menurutnya karena pembangunannya dari dana sendiri oleh pihak ketiga, sudah tentu ada kewenangan yang diberikan, yang kemudian untuk dimanfaatkannya lahan edukasi itu. Muhyar juga menambahkan, sampai saat ini pun Taman Edukasi dan sebagainya itu belum diserahkan kepada pemerintah Kota Banjarmasin. Oleh karenanya, baliho di Taman Edukasi tersebut masih menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Namun sampai kapan pemakaian lokasi tersebut, Muhyar belum berani menerangkan pasti, mengingat ada perjanjian sampai kapan pihak vendor menggunakan dan di tahun berapa harus membayar PAD. Karena mereka membangun dengan dana mereka sendiri, tentu ada kewenangan yang diberikan ke mereka untuk memanfaatkan lahan edukasi itu. Nah, sampai hari ini pun belum diserahkan, misalnya tamannya dan sebagainya belum diserahkan. Dan ke unsur untuk KLH itu belum diserahkan ke tamannya, dan karena belum ada biaya yang dianggarkan oleh KLH untuk pemeliharaan itu. Dan masih tanggung jawab si pihak ketiganya. Nah, kan ada perjanjiannya, yang tahu di perjanjian itu ada di TAPEM. Karena coba kita cek di TAPEM sampai kapan mereka menggunakan itu, kemudian di tahun berapa mereka harus membayar PAD. Dan itu pastilah ada lah, kadang mungkin lah kita serahkan sekian tahun kadang mendapatkan apa-apa. Pasti ada lah. Ditambahkan Muhyar, pemerintah kota memastikan akan melakukan pengecekan lagi dan berjanji akan memberikan informasi kepada publik. Murtasyah, Banjar TV. Dari segmen lainnya, Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH di Kabupaten Tanah Laut. Dalam kunjungan tersebut, DPRD mendorong KPH untuk mampu memanfaatkan peluang inovasi dan kreativitas agar maju dan mandiri. Sementara itu, Rahmat Riansah, Kepala KPH Talam, menerima masukan dari DPRD Kalsel dan akan dihimpun untuk segera ditindaklanjuti, termasuk berbagai program yang akan dijalankan ke depan seperti perhutanan sosial. Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Kabupaten Tanah Laut belum lama tadi. Kunjungan kerja ini dipimpin langsung Ketua Komisi 2 Imam Suprastowo beserta beberapa anggota Komisi 2 lainnya. Pertemuan diawali dengan pemaparan profil dan program KPH yang telah dilaksanakan oleh Kepala KPH Tanah Laut Rahmat Riansah.
Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Imam Suprastowo menyatakan kunjungan ini untuk mengetahui pembangunan kehutanan di Kabupaten Tanah Laut. Pasalnya, ke depan sesuai aturan KPH harus mampu menjalankan layanan publik secara mandiri, baik dalam hal pengelolaan operasi maupun pendanaan. Ke depan sudah sesuai dengan aturan bahwa KPH tidak lagi boleh berbisnis, sedangkan kita awal ini ingin menjadikan KPH mandiri atau tadi disebut oleh Pak Warsita sebagai BLUD. Nah ini kandas sekarang. Tapi kita berharap ada solusi-solusi tersendiri sehingga ada pendapatan lah dari situ. Mungkin bukan dari area lahannya, tetapi dari usaha-usaha yang lain. Sementara itu, Kepala KPH Kabupaten Tanah Laut menyatakan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan Komisi 2 DPRD Kalsel. Terkait beberapa masukan dari DPRD Kalsel juga akan dihimpun untuk segera ditindaklanjuti, termasuk berbagai program yang akan dijalankan ke depan seperti perhutanan sosial. Masukan-masukan yang kiranya nanti kita akan tindaklanjuti di masa depan ya, termasuk nanti monitoring atau evaluasi untuk penanaman itu harus kita prioritaskan juga. Dan untuk KPH, karena seperti yang dijelaskan oleh Pak Ketua tadi bahwa KPH hanya fasilitasi, nah ini nanti rencana bisnis nanti akan kita lakukan di perhutanan sosial, karena memang strategi kita adalah perhutanan sosial, di mana produk-produknya nanti bisa ditarik PNBP dan PNBP nanti akan dibagi ke daerah-daerah. Itu yang pertama kita lakukan nanti. Gitu. Mungkin gitu aja. Muhair, Banjar TV. Setelah jeda iklan, simulasi pemungutan dan perhitungan suara dalam PSU, tetaplah bersama kami.